Piala Asia 2023 mulai digelar di Qatar dari 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Skenario timnas Indonesia agar lolos ke 16 besar Piala Asia tentu saja menarik untuk diulas. Ini bukan misi mustahil karena tim Garuda bisa saja mengejarnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dibebani target meloloskan timnas Garuda ke 16 besar Piala Asia 2023. Pada turnamen di Qatar itu, Indonesia berada di grup D bersama dua mantan juara, yakni Jepang dan Irak, ditambah satu seteru ASEAN yakni Vietnam. Dengan tiga rival di atas, tentu saja bukan hal yang mudah untuk memenuhi target yang dibebankan PSSI kepada STY. Apalagi sepanjang sejarah timnas Indonesia tidak pernah lolos dari fase grup dalam 4 kesempatan pada 1996, 2000, 2004, dan 2007. Bahkan saat main di kandang sendiri kala dipercaya menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand dan Vietnam pada 2007, tim Garuda gagal memperbaiki sejarah. Meski begitu, impian mengukir sejarah baru lolos ke 16 besar tetap harus dijaga. Memang bisa dibilang sulit, namun target tersebut bukanlah mustahil dilakukan. Skenario timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 ada dua jalur. Pertama, finish sebagai peringkat 1 dan 2 grup. Jika gagal, masih ada jalur alternatif, yakni sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik dari 6 grup yang ada. Jalur alternatif itulah yang paling masuk akal dikejar timnas Indonesia. Pasalnya, berat untuk bisa finish di 2 besar, bersaing dengan tim sekelas Jepang dan Irak. Lalu, bagaimana skenarionya agar tim Garuda bisa melewati jalur alternatif itu? Jika dilihat dari edisi sebelumnya, tim yang memiliki poin 4 dipastikan lolos minimal dari jalur salah satu peringkat ketiga terbaik. Untuk bisa mendapatkannya, skenario masuk akalnya, timnas Indonesia harus menahan imbang Irak di laga pertama pada 15 Januari 2024. Kemudian, pasukan STY wajib melibas Vietnam di laga kedua pada 19 Januari 2024. Jika ini bisa diraih, kalaupun kalah dari Jepang pada laga terakhir pada 24 Januari 2024, timnas Indonesia akan tetap lolos. Namun, plan A itu sepertinya masih sulit karena tim Garuda baru saja dibantai Irak 1-5. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra pada 16 November lalu. Masih ada plan B yang paling masuk akal, yakni timnas Indonesia minimal mengepak poin 3 dengan mengalahkan Vietnam dengan asumsi tim Garuda kalah dari Irak dan Jepang. Hanya saja plan B tersebut sangat beresiko karena bakal beradu selisih gol dengan peringkat ketiga grup lain. Untuk itu, sebisa mungkin Indonesia harus menang atas Vietnam dengan margin minimal 2 gol serta hanya kalah tipis dari Irak dan Jepang. Dengan skenario di atas, timnas Indonesia kira-kira bisa melakukan skenario yang mana? Sementara itu, timnas Indonesia saat ini sudah berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan sebelum berlaga di Piala Asia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, membawa 28 pemain. Diketahui, pemain-pemain yang menghuni timnas Indonesia tidak sepenuhnya merupakan pemain utama di klub masing-masing. Ada beberapa yang menjadi pemain pelapis dari sederet nama yang dipercaya Sintayong. Ada yang tidak rutin mendapat menit bermain. Lihat saja, di posisi penjaga gawang, Sahrul Tisna bisa dibilang minim bermain. Penjaga gawang yang naik daun karena beberapa kali dipanggil Sintayong tersebut baru 9 kali bermain di Liga 1 musim ini bersama Persikabo. Di posisi bek, ada 2 nama yang masih berjuang mendapatkan tempat reguler di tim masing-masing.
Elkan Bagot belum pernah membela Ipswich di kompetisi Championship dan baru bermain 4 kali dengan durasi 10 menit di ajang EFL Cup. Mirip seperti Bagot, Arhan pun hanya bermain selama 210 menit bersama Tokyo Verdy. Di Liga 2 Jepang, Arhan hanya bermain 10 menit, sementara 200 menit lainnya dilakoni di ajang Emperor's Cup. Di barisan gelandang, Marcelino Ferdinand sama sekali belum bermain bersama KMSK Deinze musim ini. Cedera hamstring jadi penghalang mantan pemain Persebaya itu untuk aksi di Belgia. Ivar Janner juga baru bermain 3 kali di tim kedua Utrecht. Kendati demikian, Janner juga sempat 3 kali masuk di tim senior Utrecht dan 3 kali berada di bangku cadangan dalam laga Eredivisie atau level teratas kompetisi Liga Belanda. Rafael Struijk pun baru mendapat 3 kali kesempatan main di tim belia ADO Den Haag dengan total menit bermain hanya 52 menit. Selain itu, Struijk juga bermain di level U21 sebanyak 3 kali dengan total menit bermain sebanyak 240 menit. Selain pemain-pemain tersebut, ada pula beberapa lainnya yang sempat kehilangan kesempatan main di tim lantaran cedera, seperti M. Riyandi, Dimas Drajat, dan Yakob Sayuri. Ada pula Arkan Fikri dan Edo Febriansa yang rutin bermain meski tidak selalu menjadi pemain inti. Sementara Dendi Sulistiawan kerap bermain menjadi winger di Bayangkara, alih-alih menjadi ujung tombak. Sementara itu, walaupun berada di grup yang cukup berat, pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak mau menyerah begitu saja. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, dengan materi pemain yang dibawa ke pemusatan latihan di Turki ini, timnas senior bisa lolos ke fase knockout. Persiapan kami targetnya 16 besar. Untuk itu, saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras, tegas Sintayong yang dilansir dari laman resmi PSSI. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah, namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kami juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023. Sintayong menambahkan pemusatan latihan di Turki hingga 6 Januari akan dimanfaatkan untuk membentuk tim yang tangguh. Dalam TC ini sebanyak 29 pemain dipanggil dan nantinya akan disisakan 26 nama. Sampai sekarang, cuma Yance Sayuri yang tidak berangkat ke Turki karena sedang memulihkan cedera. Selama menjalani TC di Turki, Asnawi Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan dijadwalkan beruji coba melawan Libya di Antalya pada 2 dan 5 Januari 2024. Mereka kemudian bertolak ke Qatar untuk uji coba terakhir melawan Iran pada 9 Januari mendatang.